Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari surah An-Nisa, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali-wali anak-anak yatim supaya mereka memelihara dan memberikan harta anak yatim. Memelihara harta anak yatim supaya harta tersebut tidak menyusut, apalagi hilang atau habis sebelum anak yatim itu besar. Kemudian memberikan kepada anak yatim itu harta mereka apabila anak-anak yatim tersebut memerlukan harta mereka. Jangan sampai wali-wali anak-anak yatim itu menahan harta anak-anak yatim ketika mereka memerlukannya. Apalagi kalau anak-anak yatim itu sudah dewasa dan mereka sudah mampu untuk mengelola harta itu sendiri, maka dilarang wali-wali, yaitu yang diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola harta anak yatim, untuk menahan harta tersebut. Mungkin ingin mendapatkan keuntungan dari harta tersebut, maka mereka menahannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Apa kaitannya dengan ayat yang sebelum ini? Kaitannya adalah ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh sekalian manusia supaya bertakwa kepada Allah, yaitu memelihara diri dari murka Allah. Kemudian Allah juga mengulang sekali lagi perintah bertakwa, dan lebih khusus adalah perintah bertakwa itu memelihara silaturahim di antara manusia, dan yang paling utama adalah memelihara silaturahim di dalam keluarga. Lebih khusus lagi adalah memelihara silaturahim dalam keluarga yang ayah mereka telah meninggal dunia, kemudian memiliki anak-anak yang masih kecil yang disebut anak-anak yatim.
Maka pelihara silaturahim yaitu dengan menjaga perhubungan. Bukan hanya perhubungan yang berkaitan dengan jiwa atau perasaan, tetapi juga perhubungan yang berkaitan dengan harta. Karena biasanya apabila ada di antara ahli keluarga kita yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta yang banyak, umpamanya harta perdagangan yang banyak, punya banyak toko umpamanya, kemudian punya banyak kebun, kemudian punya banyak perusahaan, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negara. Meninggalkan istri, tapi istri itu sendiri mungkin tidak punya kemampuan untuk mengelola harta yang banyak tersebut. Maka diberikanlah tanggung jawab untuk mengelolanya, umpamanya kepada si abang atau abang suami, atau si adik, atau siapa saja yang mampu untuk mengelolanya. Nah, harta tersebut adalah harta anak yatim. Nah, orang yang mengelola harta tersebut disebut wali kepada anak yatim di dalam pengelolaan harta. Nah, anak yatim itu masih kecil, mereka lemah, mereka tak mengetahui tentang bagaimana pengelolaan harta tersebut. Kemudian juga si istri pun juga tidak mampu untuk menguruskannya, dan dia tidak tahu menahu bagaimana cara pengelolaan yang baik. Maka yang tahu sebenarnya adalah yang mengelola itu sendiri. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang mengelola harta anak yatim supaya jangan sampai karena harta tersebut kemudian tidak menjalin hubungan dengan baik dengan anak-anak yatim, yaitu umpamanya merugikan kepentingan anak-anak yatim. Nah, merugikan umpamanya mengelola dengan cara yang curang, dengan cara memihak kepada dirinya sendiri. Umpamanya ada harta yang baik, maka dia ambil. Yang buruk dari harta tersebut dia berikan kepada anak yatim apabila ia adalah hasil dari pengelolaan harta anak yatim. Contoh mudahlah umpamanya dari hasil peternakan saja. Umpamanya satu untuk mengelola, satu untuk anak yatim umpamanya. Lahir umpamanya anak kerbau, satu untuk pengelola bermana yang menjalankan harta anak yatim, dan satu lagi untuk anak yatim. Lahir satu, kemudian lahir satu lagi, kemudian dipilihnya yang baik untuknya, kemudian yang buruk, yang kurus diberikan kepada anak yatim. Nah, itu berarti mengambil yang baik untuk dirinya, untuk keuntungan dirinya, dan mengambil dan melepaskan yang buruk untuk anak yatim. Dan itu bisa membawa kepada pemutusan silaturahim. Karena ibu anak yatim atau anak yatim itu sendiri melihat apabila nanti diberitahu oleh orang-orang yang mengetahui kecurangan telah dilakukan oleh yang mengelola harta anak yatim, maka nanti akan terjadi pemutusan silaturahim. Nah, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah ayat sebelumnya Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa, di antaranya adalah menjaga silaturahim. Nah, kemudian di antara perbuatan takwa itu adalah menjaga harta anak yatim, yang biasanya anak yatim itu adalah dari keluarga sendiri. Ini biasa ini. Nah, umpamanya apabila lihat dari sebab turun ayat ini, ada seorang lelaki dari kaum Ghatafan namanya. Nah, saudaranya itu meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak-anak. Berarti anak-anak itu adalah kemenakannya, meninggalkan harta yang banyak. Kemudian ia berlaku curang.
yaitu tidak mengelola harta anak yatim dengan baik. Maka turunlah ayat ini sebagai menegur perbuatannya itu dan menjadi pengajaran bagi kita semua. Kalau diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola harta anak yatim, maka berhati-hati, berwaspada. Apa sebab? Sebab apabila ada keinginan untuk mengambil manfaat dari harta anak yatim yang dikelola, maka ia adalah perbuatan dosa, dan dosa itu dosa yang sangat besar. Di ujung ayat Allah menyebutnya sebagai huban kabira. Kata huban membawa makna adalah kezaliman atau perbuatan yang buruk, yang keji. Kemudian ditambah dengan kata kabira, maknanya besar. Perbuatan buruk, perbuatan keji, kezaliman yang besar. Nah, kalau perbuatan itu adalah perbuatan buruk yang besar, ia adalah merupakan dosa besar, maka dosa besar akan melahirkan siksa yang besar pula. Maka berhati-hati dan berwaspada. Nah, makna takwa adalah memelihara diri dari azab dan siksa Allah. Berhati-hati, karena apabila tertipu dan terpedaya karena ingin mendapatkan kepentingan dunia, akhirnya mengambil kesempatan ketika mengelola harta anak yatim. Apalagi hawa nafsu kita ini, karena tabiat hawa nafsu adalah menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Nampak harta anak yatim itu ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka harta itu yang kita ambil. Nampak harta kita itu bisa membawa kepada penyusutan dan kerugian, itu pula yang kita serahkan kepada anak yatim. Umpamanya kita beli 2 bidang tanah untuk kita tanam kelapa sawit umpamanya. Nah, itu adalah hasil dari harta anak yatim yang kita kembangkan. Kemudian nampak dari yang satu bidang itu, ini akan banjir saja tempatnya ini. Kemudian bibit yang ditanam pula tidak bagus. Kemudian kita katakan, yang sebidang itu untuk anak yatim sajalah. Kemudian yang satu lagi yang akan mendatangkan keuntungan, itu yang kita pilih untuk diri kita. Padahal semestinya kalau kita memang berlaku adil, maka semestinya dibagi 2, setengah-setengah saja. Yang menguntungkan setengah-setengah, kemudian yang rugi itu pun setengah-setengah. Kalau kita belum menetapkan yang mana untuk kita, yang mana untuk anak yatim. Tapi kalau memang dari awal sudah diketahui bahwasanya yang menguntungkan itu untuk anak yatim, maka jangan ia ditukarkan pula dengan yang milik kita. Orang mana tahu, sebab kita yang menguasai harta itu sepenuhnya. Bahkan mungkin ibunya pun tak tahu, karena kita yang mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Sebelum ini Allah menyebutkan sesungguhnya Allah Maha mengawasi apa yang kamu lakukan, baik itu yang nyata ataupun yang tersembunyi. Maka nampaklah kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui tafsirnya. Kita baca, kemudian kita terjemahkan. Setelah itu barulah kita berikan penjelasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil tayyib. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Allah berfirman, dan atu berikanlah al-yatama anak-anak yatim, maknanya kepada anak-anak yatim. Apa yang diberikan kepada mereka? Amwalahum, harta mereka. Wala tatabaddalu, dan la, jangan, tatabaddalu, kamu menukar al-khabitha bil tayyib,
al-khabith yang buruk, bitayyib, bi dengan, at-tayyib baik. Tetapi dalam susunan bahasa kita mesti menyesuaikannya, yaitu dengan terjemahan, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Nah, jadi bitayyibnya itu kita angkat ke depan, kemudian al-khabithnya itu kita letakkan di belakang dalam susunan bahasa kita. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Wa dan la, janganlah, ta'kulu kamu memakan, amwalahum harta mereka, ila kepada, amwalikum harta-hartamu. Innahu kana huban kabira. Innahu sesungguhnya yang sedemikian itu, yaitu tindakan menukar yang baik dengan yang buruk, kemudian memakan harta anak yatim dengan menggabungkannya dengan harta kita. Kemudian sebelumnya adalah dengan tidak memberikan harta anak yatim kepada mereka. Itu adalah tindakan huban, kezaliman yang besar, kabira, yang betul-betul besar. Jadi ada penekanan di sini. Huban itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar akan melahirkan dosa yang besar. Kemudian kabira, besar, betul-betul besar atau sangat besar. Kita ulang dari awal ayat. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka kepada harta-hartamu. Sesungguhnya yang sedemikian itu adalah tindakan yang merupakan dosa yang sangat besar. Jadi di dalam ayat ini ada satu perintah, ada dua larangan. Satu perintah adalah berikan harta anak yatim itu kepada anak yatim. Itu perintah. Dua larangan adalah jangan tukar yang baik dengan yang buruk. Satu lagi, jangan kamu memakan harta benda mereka dan memasukkannya ke dalam harta bendamu, yaitu mencampurkan harta benda anak yatim dengan harta benda kita, kemudian kita memakannya. Tidak dibenarkan. Dengan tujuan untuk menyusutkan atau mengurangkan harta anak yatim. Kita bukannya memelihara, tapi malah mengambil kesempatan, mengambil manfaat dari harta anak yatim. Nah, ini dilarang. Kita dilarang untuk berbuat demikian. Kalau ada perintah, ada larangan, itulah dia yang petunjuk. Setiap perintah Allah pasti baik di dalamnya. Setiap larangan Allah pasti buruk di dalamnya. Pasti yang Allah perintahkan baik. Nah, apabila perintah itu diikuti, maka dapat kebaikan. Pasti yang dilarang oleh Allah itu adalah buruk. Maka apabila menjauhi larangan Allah, maka terjauhlah pula kita dari keburukan, maka dapat pula kebaikan. Jadi setiap perintah dan larangan dalam Al-Quran tujuannya adalah supaya kita mendapatkan kebaikan. Nah, apabila ayat ini ditujukan kepada wali-wali anak-anak yatim, maka ayat ini adalah untuk kebaikan wali-wali tersebut. Apabila tidak mau mengikuti petunjuk Allah, perintah Allah dalam ayat ini tidak diikuti, larangan Allah pula yang dilakukan, maka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang akan memberikan balasan. Mungkin orang lain tak mampu membalas, karena orang lain mana tahu dia melakukan kecurangan terhadap harta anak yatim. Tetapi Allah mengetahui bahwasanya dia melakukan kecurangan, maka Allah lah yang akan membalasnya. Dan tidak ada sesiapa yang bisa terselamat dari Allah. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, insyaallah. Sekarang kita lanjutkan kepada tafsir ayat. Pertama yang ingin kita tafsirkan adalah perkataan wa yang ada di pangkal ayat.
Wa atul yatama. Wa bermakna dan, berarti lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya adalah seruan bertakwa, kemudian ada kata wa, bermakna ayat ini pun juga adalah kaitannya dengan bertakwa, yaitu bertakwa dengan cara memberikan harta anak yatim kepada anak yatim, kemudian tidak menukar yang baik dengan yang buruk dari harta anak yatim, yaitu yang baik kita ambil, yang buruk kita berikan kepada anak yatim, dan juga tidak boleh mengumpulkan harta anak yatim dengan harta kita kemudian kita memakannya dengan tujuan supaya harta anak yatim itu cepat habisnya. Nah, jadi perkataan wa di sini adalah lanjutan dari seruan bertakwa. Kita sudah terangkan sebelum ini makna bertakwa memelihara diri. Itu makna bertakwa dari kata waqa yaki. Maka apabila tidak bertakwa bermakna tidak memelihara diri. Maka apabila kita menyayangi diri kita sendiri, maka hendaklah kita bertakwa. Karena bertakwa maknanya memelihara diri. Kalau memang menyayangi diri sendiri, maka bertakwalah. Bagaimana caranya? Ada perintah Allah, ikuti. Ada larangan Allah, jauhi. Nah, kita akan lihat perintah Allah dan larangan Allah di dalam ayat ini. Perintah Allah, atu al-yatama amwalahum. Atu, berikanlah. Sebenarnya kata berikan di sini maknanya bayarkanlah, maknanya bayarkan. Bermakna ada dua pihak. Ada satu pihak yang memberi, ada lagi satu pihak yang menerima. Siapa pihak yang memberi? Wali anak yatim. Wali di sini maknanya yang menjaga harta anak yatim, yang diberikan kepadanya amanah untuk memelihara dan mengelola harta anak yatim. Nah, wali anak yatim ini memberikan, apa yang diberikannya? Harta anak yatim kepada anak yatim. Jadi dia bukan memberikan hartanya kepada anak yatim, tidak, tapi memberikan harta anak yatim kepada anak yatim. Jadi harta itu milik siapa? Milik anak yatim. Dia hanya sebagai apa? Sebagai pengelolanya, sebagai pemelihara. Maka apabila sebagai pengelola saja, sebagai yang menguruskannya saja, kemudian harta anak yatim itu adalah milik anak yatim, kemudian anak yatim itu memerlukan, umpamanya anak yatim itu mau melanjutkan pendidikan, akan memerlukan, maka jangan tahan pula, karena itu bukan harta kita. Kalau kita sebagai wali anak yatim, maka jangan harta anak yatim itu kita tahan pula. Tahanlah dulu, ini bisa diputarkan ini, umpamanya. Maka kita katakan pada anak yatim, untuk tahun ini jangan lanjutkan sekolah dulu, tunggulah. Nah, kita katakan tak ada uang lah, padahal uang itu adalah uang anak yatim. Maka dilarang, tidak dibenarkan. Maknanya adalah satu kemestian, adalah satu kewajiban untuk memberikan harta anak yatim kepada anak yatim, sebab harta tersebut adalah milik anak yatim itu. Wa atul yatama. Kalau harta itu harta anak yatim, kita hanya sebagai yang mengelola saja, kemudian anak yatim itu memerlukan, kemudian kita tidak memberikannya, bermakna perbuatan kita itu adalah kezaliman, yaitu penganiayaan terhadap anak yatim. Karena harta itu gunanya adalah untuk dimanfaatkan. Nah, sekarang harta itu diperlukan, yaitu umpamanya tadi seperti kita sebut untuk melanjutkan pendidikan. Manfaat harta adalah untuk digunakan. Sekarang pula ketika memerlukannya, si pengelola harta ini tidak pula mau memberikannya, maka itu adalah penganiayaan, kezaliman. Wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, siapa yang dimasukkan dengan anak yatim? Adalah anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayah mereka.
Diambil dari kata al-yatmu, maknanya al-infirad, maknanya keseorangan. Mengapa anak yatim itu keseorangan? Sebabnya tadi bersama dengan ayahnya. Kalau ramai bersama dengan ayah mereka, tapi sekarang ayah mereka sudah tidak ada lagi, maka tinggallah mereka sendiri untuk menguruskan harta benda. Tapi untuk menguruskannya mereka tak mampu. Nah, maka diserahkanlah kepada yang mampu. Nah, anak yatim itu karena ketidakmampuan mereka, maka mereka menjadi anak-anak yang lemah. Nah, biasanya yang lemah itu, yang lemah itu menjadi korban penindasan. Karena dia tak mampu untuk memelihara dan menjaga dirinya sendiri. Untuk melawan, tak mampu. Kemudian bagaimana melawan? Dia sendiri pun tak tahu bahwasanya hartanya itu dicurangi. Karena dia lemah, masih kecil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikut campur di dalam perkara tersebut, yaitu dengan memerintahkan wali-wali anak yatim itu untuk segera memberikan harta-harta anak yatim apabila anak-anak yatim itu memerlukannya. Maka kata wa'atu di sini memberikan dengan segera, jangan melambat-lambatkan. Kalau memang anak yatim itu perlu hari ini, berikan hari ini juga. Jangan tunggu sampai besok. Maka menjadi berat. Bahkan larangan menyia-nyiakan anak yatim ini tegas sekali dari sisi Allah. Bahkan sampai kepada mendustakan agama kalau menyia-nyiakan anak yatim, mengabaikan kepentingan anak yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tahu tidak kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim, yang memarahi anak yatim, yang mengabaikan kepentingan anak yatim. Kemudian mengabaikan anak yatim sama seperti mengabaikan orang yang disayangi oleh Rasulullah. Apa sebab? Sebab anak yatim itu adalah orang yang disayangi oleh Rasulullah, orang yang dekat dengan Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah menyebutkan, ana wa kafilul yatim hakadha. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim itu begini, fil jannah, di dalam surga, untuk menghargai orang yang menjaga anak yatim. Tetapi kalau tidak menjaga, digunakan kata kafil, kafilul yatim, dari kata takaful. Takaful yang mau menolong, yang mau membantu orang yang susah, itu maknanya kafil. Kafilah. Nah, yang membantu, yang menolong orang yang susah, maka dipuji. Tetapi sebaliknya juga, kalau mengabaikan anak yatim dikeji. Apa sebab? Sebab perbuatannya itu adalah penganiayaan, kezaliman terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Wa'atul yatama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim. Untuk manusia, kehilangan ayah itu anak yatim. Tapi kalau untuk binatang, hewan, kalau ayahnya meninggal, bukan ayah kalau untuk binatang, yaitu yang jantannya meninggal, itu tidak disebut yatim. Baru disebut yatim kalau untuk hewan, kalau induknya meninggal. Induk yang betinanya meninggal. Apa sebab? Sebab pada bangsa manusia yang memberikan rezeki, yaitu yang memberikan nafkah, makan, minum, pakaian dan sebagainya adalah ayah laki-laki. Tapi kalau pada bangsa hewan, bukan si pejantan, tetapi induknya yang cari makan. Cobalah tengok anak ayam. Bersama dengan siapa? Bersama dengan induknya, bersama dengan bapaknya. Bapaknya tak tahu entah yang mana.
Maka yatim pada manusia yang kehilangan bapa, tetapi yatim pada bangsa hewan adalah yang kehilangan induk. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pemeliharaan. Nah, jadi anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar karena tak ada yang memeliharanya. Maka siapa bapak-bapak anak yatim? Bapak anak yatim adalah semua bapak umat Islam. Itu adalah bapak-bapak mereka. Maka apabila anak yatim diterlantarkan, diabaikan, maka yang berdosa adalah semua bapak yang ada. Wa atul yatama amwalahum, berikan kepada anak yatim itu harta benda mereka. Harta dari kata amwal, mal. Mal dikata mal, ma yatamawwal, yaitu yang berkembang. Harta itu disebut harta karena dia berkembang. Manusia pula kalau berkaitan dengan yang berkembang ini suka atau tidak? Oh, suka sekali. 1 juta jadi 2 juta, 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 20 juta, kan berkembang. Nah, suka sekali. Nah, sekarang harta anak yatim di tangan kita karena bapaknya meninggal, kemudian diberi tanggung jawab kepada kita dan bertambah-tambah. Anak yatim mana tahu hartanya itu bertambah-tambah? Kita yang tahu harta itu bertambah-tambah. Akankah kita berikan sebanyak yang dulu kita terima, atau kita berikan juga penambahan-penambahannya itu? Oh, mesti berikan juga. Meskipun nanti disebut sebagai bagi hasil namanya, karena kita yang mengelolanya, maka bagi hasil. Berapa biasanya bagi hasil? Kalau seperti tadi mudah kita berikan contoh, yaitu kerbau umpamanya. Biasanya satu-satu. Satu untuk yang mengelola, satu untuk yang punya. Biasanya pula umpamanya yang pertama itu untuk yang punya umpamanya, dan yang kedua untuk yang mengelola. Maka kalau ditakdirkan yang pertama itu umpamanya gemuk, maka berikan kepada yang punyanya, anak yatim. Kalau yang kedua itu kurus, untuk yang mengelola, maka terimalah dia sebagai milik yang mengelola. Jangan pula dikatakan ini yang pertama untuk saya, ini yang kedua ini untuk anak yatim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tadi kerbau itu 1 ekor saja, sekarang dia jadi 2, kemudian dia jadi 3, kemudian mungkin dia bertambah-tambah terus. Nah, mungkin setelah 10 tahun anak yatim sudah besar umpamanya, harta itu sudah banyak, sudah puluhan kerbau. Bagaimana? Diberitahukan kepada anak yatim berapa milik dia? Oh, ayahmu dulu tinggalkan 1 ekor saja. Ini dia. Begitu? Tidak, karena harta disebut harta apa maknanya? Bertambah, berkembang. Itu mana amwal. Itu sebabnya manusia suka kepada harta, cinta kepada harta. Sebab harta itu bertambah-tambah. Tetapi berhati-hati, berwaspada, karena kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk mengumpulkan harta, bahkan harta itu sendiri akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tentang harta ini 2 pertanyaan Allah, yaitu yang pertama, bagaimana kamu mendapatkannya, dan yang kedua, bagaimana pula kamu menggunakannya. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Wali anak yatim itu tahu mana hartanya, mana harta anak yatim. Nah, dia tahu umpamanya harta anak yatim yang baik, harta dia yang buruk, maka dia jangan coba-coba untuk menggantinya, menukarnya. Kalau disebut kata menukar ini bermakna ada 2. Ada yang ditukar, ada penukarnya. Nah, kalau yang ditukar itu adalah milik anak yatim, adalah yang baik, kemudian dia berikan penukarnya, yang milik dia adalah yang buruk, maka bermakna ia telah melakukan kecurangan. Dilarang, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk.
Ini penting sekali. Karena pada hari ini manusia, karena cintanya kepada harta, maka dia tak mau merugi. Dia mau beruntung. Contoh mudah sajalah sekarang ini. Jangan jauh-jauh lagi. Ada 2 mobil, satu mobil miliknya, satu milik pemerintah, plat merah umpamanya. Kemudian garasi mobilnya hanya 1. Maka mobil yang mana yang dia masukkan ke dalam garasi? Mobil yang mana yang dibiarkannya berhujan? Ini contoh mudah saja. Nah, padahal dia tahu yang plat merah itu adalah milik sekian juta orang, karena itu milik pemerintah. Milik pemerintah itu bukan milik orang per orang, milik semua rakyat. Kepentingan semua rakyat. Tapi yang milik dia itu adalah milik dia saja. Tapi ramai pada hari ini yang banyak dihujan panaskan itu yang plat merahnya. Sementara yang milik pribadinya dijaganya baik. Bahkan yang plat merah itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Pergi belanja ke pasar plat merah juga. Untuk pulang kampung pun plat merah juga. Nah, karena memang manusia apabila telah dikuasai oleh hawa nafsu, tak mau merugi, maunya beruntung saja. Maka Allah, jangan kamu tukar yang baik itu dengan yang buruk. Hartamu, harta anak yatim, hartamu buruk, ambillah yang buruk itu, karena itu hartamu. Jangan kamu ambil pula yang baik, karena itu harta anak yatim. Karena Allah tahu hawa nafsu manusia, yaitu inginkan yang baik, meskipun yang baik itu milik orang lain. Tapi siapa yang kira-kira bisa berkesan larangan Allah ini untuknya? Kalau dalam hatinya ada keimanan. Kalau dalam hatinya tak ada keimanan, nah, larangan Allah ini dibawa lalu saja, karena dia tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Maka kita ingatkan, ya memang pada hari ini, sekarang ini mungkin belum lagi menerima balasannya, tapi sampai masanya Allah yang maha membalas itu pasti akan membalasnya, karena itulah tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha adil pasti akan membalas. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Dan satu ketika nanti dia tidak akan mampu lari daripadanya. Dia tidak akan mampu lari, dia pasti akan menanggung akibatnya. Kapan masanya? Tunggu sajalah masanya. Mungkin badannya akan sakit, mati badannya sebelah umpamanya, stroke, diserang oleh jantungnya sendiri, serangan jantung, darahnya naik, darah tinggi, kencingnya berubah menjadi manis, kencing manis. Kemudian sudahlah, darahnya kotor, maka perlu dicuci darah. Ini dia penyakit hari ini. Apa sebab? Lihat diri, mungkin ada dosa yang dimiliki disebabkan karena kezaliman yang telah dilakukan. Na'udzubillah. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Memang demikianlah sunatullah di alam semesta ini. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berganti. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu sekali-kali tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan kamu tidak akan sekali-kali menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Yang buat buruk dia sendiri yang akan tanggung akibatnya. Maka jangan buat sekarang. Kalau sudah dapat nanti menyesal kemudian tidak ada gunanya.
Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kamu memakan harta benda mereka, harta benda anak yatim kepada harta bendamu. Kata ila di sini kepada maknanya adalah ma'a. Ma'a itu maknanya bersama. Maknanya harta anak yatim diambil, harta kita pula diambil. Kemudian secara sama-sama kemudian dimakanlah. Nah, kata dimakan ini mudah kita pahami. Umpamanya begini. Ada anak yatim di rumah kita. Ada 2 orang anak yatim, kecil-kecil anak yatim ini. Kemudian kita suami istri, anak kita pula ada 2 pula umpamanya. Berarti ada berapa anak? Ada 4. Anak kita ada besar-besar, pasti makannya banyak. Anak yatim itu masih kecil-kecil, pasti makannya sedikit. Kita pula suami istri banyak juga makan. Kemudian ketika memasak nasi, kita samakan pula bilangannya, jumlahnya. 1 tekong, 1 tekong, 1 tekong beras kita, 1 tekong beras anak yatim. Apakah itu sesuai? Tak sesuai. Anak yatim masih kecil-kecil, makan sedikit. Maka kalau makan sedikit, beras yang diambil pun sedikit. Tapi dimasukkannya harta anak yatim itu ke dalam hartanya, kemudian dia makan sekali. Kalau bagus umpamanya, sudahlah, harta kita saja yang kita makan, anak yatim diberi dari harta kita itu lebih baik. Ini pula tidak mengambil peluang, mengambil kesempatan dari harta anak yatim. Ini contoh mudah. Ini bukan hanya untuk makan, dalam ayat ini digunakan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta benda anak yatim. Sebenarnya bukan pelarangan ini kepada makan saja, karena ada kalanya harta anak yatim itu berupa mobil umpamanya, kendaraan. Maka jangan kamu pakai mobil anak yatim itu untuk kepentinganmu. Mobilnya tak dipakai-pakai, mobil anak yatim yang terus dipakai umpamanya. Nah, termasuk juga pelarangan ini. Di sini digunakan kata makan ini sebagai mewakili perbuatan-perbuatan yang lain. Mengapa kata makan dipakai di sini? Karena makan ini adalah perkara pokok dalam hidup manusia. Kalau tak makan bisa mati. Kalau tak pakai kendaraan, belum tentu lagi mati. Nah, biasanya manusia apabila sudah berkaitan dengan makan yang bisa membawa kepada mati, ada kalanya manusia hilang pertimbangan akal sehatnya. Maka karena makan ini adalah perkara penting, maka diambillah kata makan ini sebagai mewakili perbuatan-perbuatan yang lainnya yang bisa membuat seseorang hilang pertimbangan akal. Jangan kamu makan harta benda mereka, yaitu dengan mencampurkan harta benda mereka itu dengan harta bendamu, kemudian kamu mendapat peluang untuk memakan harta anak yatim. Dan siapa yang makan harta anak yatim, tidaklah yang dia masukkan ke dalam perutnya, melainkan api neraka. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya perbuatan yang sedemikian itu yang mana? Yang disebutkan sebelumnya. Ada 3 yang disebutkan sebelumnya, yaitu jangan menahan harta anak yatim, dan yang kedua jangan tukar yang baik dengan yang buruk, dan yang ketiga jangan memakan harta anak yatim dengan cara memasukkan harta anak yatim ke dalam harta kita. Kana huban, perbuatan yang sedemikian itu adalah huban. Huban di sini adalah isman kabiran, yaitu dosa yang sangat besar. Setiap kata huban ini adalah lebih dahsyat dari zamban. Kalau zamban dosa ini sifatnya umum. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi kalau digunakan kata huban ini hanya dipakaikan kepada dosa besar, dan dosa itu dosa yang keji. Nah, maka penggunaan kata huban menerangkan yang telah mengabaikan kepentingan anak yatim, maka ia telah melakukan dosa yang besar. Kemudian tidak menggunakan alif lam, huban, dihilangkan alif lamnya, itu disebutkan lit ta'zim atau lit tafkhim,
untuk menerangkan betapa besarnya perbuatan buruk orang-orang yang telah berlaku curang terhadap anak yatim, yaitu dengan cara memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan diri sendiri. Kabira ditambah pula sifat besar. Nah, tadi dosa itu sudah dosa besar, ditambah pula kata besar lagi, maka bermakna dosa yang besar, sungguh-sungguh besar. Kalau sudah seperti ini Allah menyampaikan, maka ia adalah perbuatan yang sangat buruk dan tercela kali. Maka sepatutnya yang diberi amanah untuk memelihara anak yatim hendaklah berhati-hati dan berwaspada. Jangan hanya karena kepentingan hawa nafsu kemudian mengambil manfaat, karena nanti akibatnya adalah azab dan siksa dari Allah. Maka bertakwalah, bertakwa maknanya peliharalah diri dari murka Allah, peliharalah diri dari siksa Allah, yaitu dengan cara menjaga diri apabila kita ini diberi kewajiban untuk menjalankan harta anak yatim. Jaga diri apabila kita diberi amanah untuk memelihara harta anak yatim. Ini ingatan lebih khusus kepada orang-orang umpamanya yang menjalankan usaha panti asuhan yang di dalamnya ada anak yatim, atau umpamanya mungkin ibu-ibu tunggal, karena mungkin harta benda suami itu dikelola sepenuhnya oleh ibu tunggal tersebut. Dan ingat, harta yang diterima dari suami itu bukanlah milik ibu tunggal itu sepenuhnya. Tidak, miliknya hanya 1/8 saja kalau dia punya anak. Maka sebahagiannya lagi adalah milik anak-anaknya. Boleh jadi harta yang ditinggalkan oleh suami itu lebih banyak milik anak-anak sendiri. Meskipun anak-anak sendiri, mereka itu adalah juga anak-anak yatim. Maka jangan disalahgunakan untuk beli bedak umpamanya, atau untuk beli pakaian, untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Karena harta tersebut adalah juga harta anak-anak yatim. Maka akibat yang akan ditanggung adalah dosa besar yang akan melahirkan siksa yang besar. Ini kita sebut seperti ini karena terjadi di tengah masyarakat. Ibu-ibu tunggal itu tidak merasa harta itu ada harta anak-anak mereka, merasa harta itu adalah harta mereka karena didapatkan dari suami mereka. Padahal sebenarnya ia adalah harta anak-anak yatim yang mungkin lebih banyak jumlahnya dari harta-harta mereka. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengajaran dan peringatan bagi kita semua, dan kita juga bisa mengingatkan orang-orang yang diberi amanah di dalam menjalankan harta anak yatim. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.